Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bagaimana di setel atau di mana Ustaz pagi ini? Shuttle namanya shuttle. Dinginkah di sana Ustaz? Sudah maghrib belum? Malam hari nampaknya Isya di sana ini. Enggak, sekarang jam 7 malam, tapi maghribnya jam 9 nanti. Jam 9, waduh, malam mas. Udah gelap itu. Sudah. Masya Allah. Ya, sekarang masih terang. Masih terang di sana ya, hari Kamis ya, menjelang malam Jumat. Ya. Luar biasa Ustadz. Bagaimana Ustadz ini makin banyak negeri mengakui Palestina. Kemarin lalu tuh Ustadz menyampaikan tentang belajar dari Palestina. Apa yang Ustadz lihat pula ini bagaimana cerita ini bisa mempengaruhi jiwa raga banyak orang? Setidaknya di Amerika, bukankah demikian Ustaz? Ya, ini menunjukkan Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah itu selalu bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Dan sekarang alhamdulillah, jadi Netanyahu sama Gilan jadi wanted sekarang. Wanted dunia. Ya, negara-negara mulai mengakui negeri Palestina. Banyak Eropa. Nah, jadi, jadi kalau kita perhatikan coba, and also juga di sini tadi saya ada dakwah ya, jadi dakwah di Washington University. Itu saya ketemu dengan salah seorang staff ya, guru anak saya di bisnis. Dia cerita hampir semua pegawai, para guru, para dosen di Washington University itu semua mensupport mensupport Palestina. Ya, jadi terjadi perubahan yang luar biasa, dan berkata mereka kalau mau menggunakan uang atau membagi-bagikan buku tentang apa yang terjadi di sana, orang mungkin nggak pernah baca, orang sibuk kan gitu. Tapi dengan apa yang terjadi di Gaza ini, banyak teman-teman saya katanya yang dulu anti Arab, anti Islam, sekarang mulai simpati kan. Luar biasa perjalanan perjuangan Gaza menjadi sebuah potret keimanan yang nyata di bumi gitu ya. Mungkin itu pula yang menjadi judul kalau nggak salah hari ini, bagaimana agar Allah jatuh cinta kepada kita. Nah, itu menjadi ukuran yang akan kita bahas dalam berita dari langit, atau masih ada yang ingin Ustaz Joban sampaikan tentang keadaan di sana? Iya, insya Allah itu judulnya. Itu judulnya ya. Satu lagi Ustaz, ini ada pendengar yang nanya, karena baru-baru ini kan ada penghapusan utang mahasiswa di Amerika, itu hampir besar kali itu 4,75 juta US dollar. Ini bukan main. Apa biasa orang kuliah di sana ngutang itu? Karena di sini jadi masalah ini, karena banyak uang kuliah naik sampai 5 kali lipat di universitas negeri pula lagi. Apakah ini karena Pak Menteri dulu banyak belajar di sana atau bagaimana Ustaz? Ya karena ini dekat pemilu kan. Kalau pemilu gimana untuk menarik? Iya, di Amerika juga sebentar lagi pemilu ya. Kalau ini itu Biden jatuh sekali dengan krisis Gaza ini. Nah sekarang bagaimana? Kemudian para anak muda yang punya sekarang banyak yang jadi untuk mungkin diantaranya ya dengan itu utangnya dihapus gitu ya. Masya Allah, jadi bahan lagi, disuruh ngutang dulu yang banyak, nanti pas pemilu dihapus gitu. Lanjut Ustaz tentang itu agar Allah jatuh cinta kepada kita. Bagaimana itu caranya? Silakan Ustaz Jawan, berita dari langit, kami tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi zaman dulu seseorang membeli jariah namanya untuk bantu rumah ya. Nah ini rupanya kalau siang dia kerja baik, gigih, kemudian malam tidur seperti, kemudian selama semalaman itu digunakan untuk tahajud. Begitulah hampir tiap. Malah tuannya pernah kamu nggak pernah bangun malam katanya. Akhirnya pernah dia karena malu, akhirnya dia bangun malam. Ketika dia mendengar jariahnya itu berdoa, bagi dia aneh.
Dia bilang begini, "Wah Allah, karena cintamu padaku, ampunilah aku." Jadi setelah sedih, kamu kok berani-berani? Mestinya begini, "Ya Allah, karena cintaku padamu, ampuni aku." Dari mana tahu kamu Allah cinta padamu? Bilang, "Saya tahu," katanya. Ya, gimana? Ya karena tiap malam dia membangunkan saya untuk bermunajah dengan dan membiarkan kamu dan orang seperti kamu tidur. Itu salah satu cara Allah serang sama saya. Ya, jadi oleh karena itu para pendengar sekalian, kita harus berusaha bagaimana agar Allah jatuh cinta kepada kita. Dan alhamdulillah jawab ada dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Jadi the first step kalau kita ingin dekat sama Allah, apa yang Allah wajibkan kita laksanakan. Saat 5 waktu, puasa, zakat, bakti pada orang tua, gitu kan. Nah, kalau kita melaksanakan itu semua, itu namanya Muslim standar gitu. Nah. Kemudian hadisnya berikut. Bilang, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku mencintainya. Nah, itu tahap kedua, bukan standar sekarang. Tahap agak cintai. Jadi setelah melaksanakan salat 5 waktu misalnya, dia juga qobliyah, ba'diyah, yang 12 rakaat itu. Juga salat tahajud, salat witir, salat duha dan sebagainya. Baik. Kemudian kalau dia terus begitu, maka kata Allah, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Allah. Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Jadi setelah itu dia tidak akan mendengar kecuali yang baik, tidak akan mengucap kecuali yang baik, tidak akan melangkah kecuali yang baik. Itu maksudnya. Baik. Itu Al-Hasan Al-Basri, dia katakan, aku tidak melangkah kaki-kakiku, tidak pernah ngomong, tidak pernah mendengar dan sebagainya, kecuali aku lihat dulu apakah ucapan ini, langkah ini diridhoi sama Allah atau tidak. Kalau diridhoi, aku lakukan. Nah, itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan kita dengan sahabat tentang sunnah ini? Para sahabat itu melaksanakan sunnah karena dia sunnah. Kita meninggalkan sunnah karena sunnah. Jadi misalnya orang di masjid misalnya, habis salat langsung pergi dia. Loh, kok nggak sunnah dulu? Kan sunnah. Nah, kamu nggak jalan puasa Senin Kamis, amin, itu kan sunnah. Jadi itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah SWT, Allah kasih jalan. Ya, laksanakan yang wajib dengan rapi, kemudian diteruskan dengan sunnah-sunnah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, jika betul-betul kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ittiba, ikuti sunnah Nabi. Baik. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Allah. Itu Allah yang janji. Sudah belum? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosamu. Baik. Contoh misalnya, hari ini hari Jumat, para pendengar mau ke masjid kan? Para dengar baca sunnah Nabi kalau Jumatnya apa? Nabi mandi, kemudian
baca surat Kahfi, bisa Kahfi. Ketika ke masjid, kita baca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura dan seterusnya. Nah, masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita salat 2 rakaat tahiyatul masjid, qabliyah masjid, qabliyatul Jum'ah, duduk kita dengarkan. Kita ikuti semua, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah jatuh cinta kepadamu. Habis Jumat, kita pulang ke rumah. Nabi kalau pulang ke rumah gimana? Ya, karena idza dakhala baitu basan dohakan. Jadi kalau pulang ke rumah itu senyum. Mungkin Pak Ihsan suka senyum, tapi kali ini saya senyum karena ikut ittiba. Oh, itu ya, itu. Ya, naiknya senyum. Hai Hani. Ya, apa kabar yang kaget di sekitar. Sunnah gitu ya. Yuhibbukum, Allah cinta kepada kita. Ya, kita gimana Nabi makan? Nabi makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, makan yang ada di depannya. Habis makan baca Alhamdulillah. Yuhibbukumullah, Allah cinta padamu. Nanti malam kita mau tidur. Kalau tidur gimana? Mungkin kita sudah pernah bisa, tapi niatkan untuk ittiba. Oh, Nabi itu kalau itu dulu. Kemudian Nabi itu tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Pahala orang baca surat Muluk itu diselamatkan daripada siksa kuburan. Gitu kan. Kemudian kita orang baca Qulhu 3 kali, Falak sekali, Nas sekali, baca awal Baqarah, baca ayat kursi, kemudian baca 2 ayat di akhir Baqarah, kemudian baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian baca Bismikallahumma ahya wa amut. Allah. Tidak tidur, yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita, ya. Jadi itulah tip-tip agar supaya Allah jatuh cinta kepada kita. Karena kalau Allah jatuh kepada kita, hidup ini lain. Kita tenang, bahagia, ya. Jadi saya lihat di Instagram ada orang di Maroko umurnya 120, tapi segar, senyum ya. Kalau ditanya kenapa? Yang pertama dia ikuti sunnah-sunnah tadi. Yang kedua, nggak pernah hatinya ada rasa dengki, benci. Pokoknya hatinya tuh bersih. Nah, ya. Kita juga begitu. Kita kan masih muda, sudah banyak stres, banyak pusing. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan 2 tadi kan. Kita melaksanakan yang wajib dan sunnah-sunnah, kemudian ittiba, mengikuti apa yang Nabi lakukan setiap hari. Ya. Mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Itu yang penting ya, itu untuk kita mengikuti risalah Rasul, dan kita ikuti dengan niatan karena Rasul melakukan itu. Bukan begitu, Ustaz? Nah, betul. Masya Allah. Nasihat lain, Ustaz, penutup kisah pagi ini menjelang beberapa saat lagi musim haji kurban, Ustaz. Nah, mungkin sebagai penutup, Ustaz, tentang itu kurban. Iya. Kalau kita ini bulan kurban itu jadikan lebaran kurban sesuatu yang istimewa. Kita paling tidak kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Dan disebut dengan kurban itu artinya mendekat. Cara untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada kamu sesuatu yang banyak. Kautsar itu banyak. Kautsar termasuk Al-Quran, kenabian, harta dan sebagainya. Nah, kalau kita dikasih nikmat Allah SWT, nah kita mampu, apa kata Allah? Fasolli di Rabbika. Salat Id kan. Apa setelah itu? Berkorbanlah. Nah, jadi mari kita niatkan untuk berkorban dan untuk supaya orang-orang mungkin itu ikut juga berbahagia pada malam itu, pada hari Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Joban. Selamat menjalankan aktivitas berdakwah di Amerika. Doa kami selalu sampai Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.